Sahabat-sahabat semua, jemaat Tuhan yang kami kasihi, hari ini kita mendengar lagi Bina Iman. Selamat sore atau malam. Saudara, selama beberapa hari ini kita bicara tentang bagaimana kita menjadi orang yang bijak. Nah, ayat pokok yang diberikan adalah Amsal 1 ayat 5 dan 6 yang berbunyi, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Kata orang bijak itu juga dapat diterjemahkan orang berhikmat. Jadi bagaimana orang berhikmat? Orang yang berhikmat itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah mendengar. Kata mendengar ini begitu banyak ditulis dalam Alkitab, sampai 701 kali. Bayangin kalau dikatakan sampai demikian banyak, itu artinya kata mendengar ini adalah salah satu poin yang sangat penting. Dan bukan hanya mendengar, tapi juga dikatakan menambah ilmu. Dalam bahasa Inggris katakan increase learning. Jadi kita mesti menambah belajar, bukan hanya ilmunya, tapi belajarnya, sikap belajar. Mendengar dan belajar itulah sikap murid. Nah, ini paling penting. Siapa gurunya lebih dulu? Ya. Amsal 8 ayat 12 mengatakan, akulah hikmat. Jadi kalau kita mau berhikmat, kita mesti belajar pada siapa tokoh hikmat itu, yaitu Tuhan sendiri, Yesus. Dan Yesus waktu dia sudah naik ke sorga, dia memberikan kepada kita Roh Kudus, itu roh hikmat. Nah, kenapa? Roh Kudus ini adalah pelaksana. Saudara boleh kenal Yesus, tapi kalau saudara tidak dioperasikan oleh pekerjaan Roh Kudus, sudah tidak mungkin bisa menerima segala apa yang datangnya dari Allah. Jadi Roh Kudus inilah yang berperan mendidik saudara supaya menjadi berhikmat. Nah, itulah sebabnya bagaimana Roh Kudus berperan kalau dia diberi tempat lebih dulu sesuai dengan aturan Tuhan. Apa itu? Yaitu menjadikan Yesus itu Tuhan. Karena itu dalam Yesaya 11 dikatakan, ayat 1 dan 2, suatu tunas akan keluar dari tanggul Isai, dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya, dan akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kenapa ditulis satu tunas akan keluar dari tunggul Isai? Isai adalah seorang biasa gembala. Jadi itu titik awal bagaimana orang bisa mendengar. Dimulai dengan hati yang rendah untuk bisa patuh kepada Tuhan. Seperti seorang murid, dia mesti belajar dan dia mesti merasa saya tidak pandai. Saya butuh guru saya yang pandai. Dan di sini dikatakan roh Tuhan akan ada padanya. Artinya roh Tuhan itu artinya saudara mesti menjadikan Yesus itu Tuhan, bukan hanya juru selamat. Banyak orang menjadikan Yesus, dia tetap Yesus. Yesus artinya penyelamat. Dia suka diselamatkan dari masalah, problem, dan sebagainya. Tapi kalau diperintah oleh Tuhan, diberi aturan, dia tidak mau menurut. Nah, itu namanya Yesus bukan Tuhan. Jadi pokok paling penting belajar untuk menjadi hikmat adalah menjadikan Yesus itu Tuhan. Dan kalau sudah menjadikan Yesus Tuhan, maka di sini dikatakan justru yang pertama itu roh hikmat dan pengertian. Saudaraku, dia itu hikmat. Karena itu mari kita belajar dari Tuhan dengan apa? Mudah, sebetulnya mudah menjadi bijaksana. Yaitu kalau saudara menurut firman Tuhan. Taat, bukan hanya percaya. Trust and obey. Saya anjurkan semua pendengar untuk bukan hanya mendengar, tapi menjadi orang yang taat
taat, maka Anda pasti menjadi bijaksana. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa supaya setiap pendengar boleh diubahkan hatinya. Mereka mau merendahkan diri lebih dulu untuk yakin bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Dan hikmat paling penting membawa kami semua kepada namanya hidup. Sebagaimana dituliskan dalam Amsal pasal 4. Bahwa dengan menemukan hikmat berarti menemukan kehidupan. Dan ini bukan sekedar kehidupan di dunia ini, tapi hidup kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.